bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufufafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufufafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Berbagi tugas. juga melihat hal saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul, yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga. Untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat lah. Dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lo jangan nanya siapa. Gue gak nanya siapa. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang, takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Itu imbas Fufufafa ya, sebagaimana dibocorkan oleh Bocor Alus Tempo. Mereka ini adalah para jurnalis senior yang berpengalaman tentu dengan kode etik jurnalistiknya, dan mereka mendapatkan informasi bahwa imbas Fufufafa, keluarga Prabowo Subianto marah, dan kemudian Gibran Raka Buming Raka tidak lagi atau tidak dilibatkan dalam pembicaraan soal pemerintahan ke depan, termasuk juga pembentukan kabinet. Itu yang di-spill oleh Tempo ya. Pertanyaannya adalah apakah informasi itu bisa kita pegang? Saya terus terang Sobat Era sekalian ya, ini analisis sekali lagi ya. Saya mempercayainya. Kenapa demikian? Coba kita lihat saja ya. Dalam pembicaraan kabinet misalnya, yang kita dengar ya, yang menyeleksi para menteri itu sama sekali bukan Gibran Raka Buming Raka. Mungkin dia tidak dianggap punya kapasitas untuk ikut menyeleksi. Mungkin juga karena dampak Fufufafa. Yang saya dengar ya yang terlibat banyak itu ya keluarga Prabowo sendiri. Ada Hasim Joyo Hadikusuma, ada Saraswati putrinya ya. Mereka-mereka lah yang kemudian jembatan untuk seleksi para menteri tersebut.
tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, itu imbas Fufu Fafa ya, sebagaimana dibocorkan oleh Bocor Alus Tempo. Mereka ini adalah para jurnalis senior yang berpengalaman tentu dengan kode etik jurnalistiknya, dan mereka mendapatkan informasi bahwa imbas Fufu Fafa, keluarga Prabowo Subianto marah, dan kemudian Gibran Raka Buming Raka tidak dilibatkan dalam pembicaraan soal pemerintahan ke depan, termasuk juga pembentukan kabinet. Itu yang di-spill oleh Tempo ya. Pertanyaannya adalah apakah informasi itu bisa kita pegang? Saya terus terang Sobat era sekalian ya, ini analisis sekali lagi ya. Saya mempercayainya. Kenapa demikian? Coba kita lihat saja ya, dalam pembicaraan kabinet misalnya, yang kita dengar ya, yang menyeleksi para menteri itu sama sekali bukan Gibran Raka Buming Raka. Mungkin dia tidak dianggap punya kapasitas untuk ikut menyeleksi. Mungkin juga karena dampak Fufu Fafa. Yang saya dengar ya, yang terlibat banyak itu ya keluarga Prabowo sendiri. Ada Hasim Joyo Hadikusuma, ada Saraswati putrinya ya. Mereka lah yang kemudian jembatan untuk seleksi para menteri tersebut. Hati-hati ya, Prabowo Subianto terjebak nepotisme juga. Apalagi di antara mereka keluarganya atau keponakan-keponakannya ini akan menjadi menteri juga. Dan ya kita hanya mengingatkan saja jangan sampai kemudian pengalaman buruk terulang, yaitu pemerintahan ini kembali ke lubang yang sama, ke jurang yang sama, yaitu jurang atau lubang nepotisme. Padahal itu yang kita tolak dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan nepotisme Jokowi itu Sobat era sekalian baru kentara pada periode kedua. Kalau seandainya baru menjabat saja langsung nepotisme, wah berat ya. Memang nepotisme yang meritokratik itu masih bisa kita maafkan. Misalnya karena memang orang-orang atau keluarga Prabowo Subianto itu sendiri punya kemampuan. Tapi alangkah lebih baik kalau seandainya orang lain yang mengisi jabatan tersebut, karena justru ini lebih baik memberikan contoh. Jadi bukan soal kesempatan. Jadi gini, ini banyak orang yang lebih baik dari keluarga Prabowo Subianto, dan
tidak salah kalau mereka kemudian dipilih, oke? Kalau tidak ada yang lebih baik lagi, barulah kita merasa masuk akal memilih keluarga sendiri. Karena memilih keluarga sendiri itu dekat dengan tindakan nepotisme. Kembali ya kepada Gibran Rakabuming Raka, ya saya separuhnya lebih dari 50% percaya kalau Gibran memang tidak dilibatkan lagi. Dan hari ini dia hadir ya dalam acara Hari Angkatan Bersenjata atau Hari TNI. Coba lihat kelopak matanya seperti tidak wajar. Bisa diputar videonya ya. Nanti kalau sudah siap dia hadir di Hari TNI dan terlihat betul ya. Bahkan matanya itu lebih bermasalah dibandingkan mata saya. Mata saya bermasalah karena kering ya. Kering gara-gara mungkin lama berakomodasi di ruang dengan timpaan cahaya luar biasa. Tetapi yang terjadi di Fufu Fafa kita lihat coba ya. Besar sekali kantung matanya. Terlihat seperti orang yang ya tidak bisa tidur, banyak pikiran dan lain sebagainya. Coba kita lihat kalau sudah siap ya. Dan Sobat Era sekalian, sekali lagi soal Fufu Fafa ini soal yang tidak ringan. Karena kelompok-kelompok civil society sudah mulai menyuarakan dan menggugat agar Fufu Fafa tidak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena dianggap tidak layak. Sudah pernah disampaikan oleh Eros Jarot, ya, ke Mahfud MD, saya sendiri, kemudian beberapa aktivis lainnya. Tetapi rencananya ada beberapa kegiatan yang akan kembali menegaskan bahwa Fufu Fafa ya tidak layak menjadi wakil presiden, tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 169 huruf J ya. Dan ini akan terus dibicarakan atau dituntut ke depannya. Coba lihat saja nanti ya. Dalam minggu-minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita akan mendengar gaungan agar Fufu Fafa tidak lagi tidak lagi dilantik sebagai presiden atau wakil presiden terpilih karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Ada di RH Channel ya, ada hadir hari ini Fufu Fafa dalam Hari TNI gitu ya. Gitu. Itu kita coba lihat ya. Oke. Bisa ya. Dan kita sambil menunggu videonya, Sobat Era sekalian, coba kita lihat nanti, nanti ini ya. Ini bocor halus orang-orang Prabowo marah dengan Fufu Fafa ya. Ada videonya. Kemudian apa lagi? Bocor halus Tempo, manuver Jokowi jelang lengser melindungi Fufu Fafa dan menolak PDIP masuk KIM ya. Kemudian ada juga ini aksi Gibran ikut di dalam acara Hari TNI. Coba kita lihat videonya Sobat RH sekalian, bagaimana penampilan Mr. Fufu Fafa ini. Ya, Sobat RH sekalian, terlihat ya
bagaimana kantung mata sebelah kirinya menggelambir padahal usianya baru 37 tahun Fufu Fafa ya. Nanti kita akan juga style ya, kita diperlihatkan video potongan-potongan dari bocor alus ya. Nanti ada 2 potongan video karena kalau semuanya kan nggak mungkin ya. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Refli ya, Hingking hadir nyimak, semoga sehat selalu amin. Jika Prabowo menahan diri untuk memproses ciutan Fufu Fafa di Kaskus, anaknya bisa melaporkan ke Barreskrim dengan tuntutan perbuatan yang tidak menyenangkan atau upaya membunuh karakter dengan ngatain homo. Ya saya sih sebenarnya tidak menyarankan ya soal pidananya, tapi ini tata negara jauh lebih cepat ya. Bang Refli kasih info yang pertama kali membocorkan akun Fufu Fafa ke media publik siapa? Asli saya penasaran. I don't know exactly ya. Karena muncul begitu saja. Coba kita nanti lihat ya. Apakah Anda kaum sakit hati dipecat Bung Refli Harun? Madrid 46 Sabto. Alhamdulillah. Saya sakit hati dengan penguasa yang korup, penguasa yang nepotisme, penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri ya. Itu saya sakit hati, sungguh-sungguh sakit hati ya. Kemudian untuk urusan seleksi kabinet, Fufu Fafa mewakilkan kepada PSI. Kemudian Cane Agus silakan angkat kaki dari NKRI. Maksudnya apa ini? Oke, apakah keluarga Bu Megawati nggak nepotisme tanpa dipilih hak rakyat? Romi dan cucu Megawati perempuan jadi ketua DPD tanpa dipilih rakyat, hanya diganti oleh Bu Megawati ya. Jadi begini Sobat Era sekalian ya, nepotisme itu ya mau kepada Megawati mau kepada siapapun not acceptable. Mau kepada Jokowi not acceptable ya. Sama seperti korupsi not acceptable. Kita harus membedakan KKN itu korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Korupsi kita tahu. Nepotisme itu adalah ya menggunakan politik nepotisme untuk menggapai jabatan tertentu, bukan prinsip meritokrasi. Jadi kalau orang itu mampu, orang itu layak, silahkan. Itu meritokrasi masih. Tapi kalau orang itu tidak mampu dan tidak layak dipaksakan, nah itulah yang nepotisme. Contoh misalnya John F. Kennedy, adiknya Robert Kennedy menjadi jaksa agung no problem karena mampu. Ya. Nah, Prabowo misalnya menjadikan keponakannya Tommy Jiwandono sebagai wakil menteri keuangan no problem karena mampu. Ya, menjadikan Saraswati menjadi menteri perempuan mungkin no problem karena dianggap mampu. Tapi kalau tidak mampu, saya bilang kalau tidak mampu itu yang namanya nepotisme. Yang tidak ada landasan meritokrasinya. Tapi kalau mampu, why not? Tapi kalau ada yang lebih baik daripada keluarga sendiri, ya cari yang lebih baik. Itu prinsip kita bernegara ya. Bukan mendahulukan keluarga, tapi mendahulukan kebaikan. Begitu ya. Saya tidak ada masalah mengatakan siapapun yang nepotistik ya. Kemudian apa lagi ya? Logam keras namanya Baja. Artis cantik namanya Anya. Anya Geraldine ya. Kalau ada podcast yang gebrak meja sudah pasti keren cadas namanya. Oke. Kalau mestinya begitu ya. Ada sekumpulan para raja begitu. Para raja sedang mencari nyonya-nyonya, ya kan? Kalau ada podcast yang gebrak meja, keren cadas itu namanya. Itu lebih cocok ya. Oke. Bung Refli, bisa engkau itu DPR berbeda dengan menteri-menteri pemerintahan atau diganti aja isinya DPR itu mahasiswa atau parpol, yang oposisi DPR sekarang menjadi wakil parpol. Emang bisa dimakzulkan apa cuma hayalan saja? Buktinya mereka berdua baik-baik aja tuh. Sorry Pak Refli, analisa Anda belum ada yang terbukti sampai saat ini.
Oke. Logika dasar saja kalau Fufafa bukan Sige, pemerintah dengan intelijen negaranya dengan mudah dapat mengungkap siapa pemilik akun Fufafa. Gitu aja repot ya. Oga dapat pemimpin Fufafa. Baru sejarah ada wapres sangat tidak layak di antara wapres yang sebelumnya. Fufafa muka lesu, kalah malu ya. Fufafa emang gak dilantik, yang dilantik Prabowo Gibran. Jokowi sampai saat ini masih jadi presiden, gaung memakzulkan gak ada bukti, gimana tuh analisanya ya. Oke, ini yang ditakuti Mulyono, kemarahan P, karena secara politik Fufafa sangat lemah, bisa lempar kapan saja melihat komposisi ketua DPR di PDIP, MPR dari Gerindra, maka itu plus PDIP gabung pemerintahan P ya. Oke, sahabat sekalian, ada yang mengatakan nggak ada analisis saya yang terbukti dan lain sebagainya. Begini sahabat era sekalian ya, harus kita ingat lagi Rocky Gerung, impeachable sama impeachment itu dua hal yang berbeda ya. Impeachable sesuatu yang bisa di-impeach, tapi kalau impeachment itu sudah di-impeach, sudah dimakzulkan, paling tidak sedang dalam proses. Jadi saya mengatakan Jokowi itu impeachable secara hukum, tapi secara politik kita tahu dia menguasai, kan begitu. Gibran itu layak tidak dilantik secara hukum, tapi secara politik apakah konfigurasi mengarah ke sana kita tidak tahu. Jadi sekali lagi, it is not my business berhasil atau tidak ya. Bisnis saya adalah menjelaskan aspek hukumnya. Kadang-kadang hukum gak dipakai dalam sebuah pemerintahan yang nepotistik, pemerintahan yang korup, pemerintahan yang otoritarianistik ya. Jadi karena itu ya tidak perlu juga sedih. Coba kita spill lagi beberapa video dari Tempo ya. Sudah siap ya? Oke, coba kita lihat ya. Kita spill. Tadi kan ada suaranya saja, dan ini mungkin ada gambarnya yang sedikit bergerak, dan ini hanya beberapa detik atau menit saja ya, tidak keseluruhannya. Silakan. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufafa ini di internalnya, kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufafa itu Cak? Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufafa ini di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul Pram. Gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, keluarganya Prabowo Subianto. Setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya. Seperti hanya Gibran itu, kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk ya, sobat era sekalian, itu ya yang dibocorkan oleh bocor alus Tempo. Jadi kita mengikuti saja karena dia punya perangkat investigasi ya, tetapi kita menganalisisnya dari fenomena yang terjadi di panggung depan. Dan kelihatan ya, dari panggung depan Fufafa tidak pernah tampil dan baru tampil ketika hari TNI hari ini ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Dan sebentar lagi saya sudah punya tamu, mereka atau pemohon yang menginginkan kolom kosong untuk disediakan di dalam surat suara atau kotak kosong, nanti kita akan lihat ya. Karena ini menjaga asa anak-anak abah yang barangkali tidak mau memilih salah satu dari 3 calon yang ada, dan juga mereka-mereka yang di seluruh Indonesia merasa dikhianati dengan oligarki dan elit-elit politik yang memaksakan kehendak tidak mencalonkan orang-orang yang diinginkan masyarakat atau diinginkan oleh rakyat. Sebentar lagi ya,
tampilkan fotonya ya dengan Herianto, salah seorang pemohon. Pemohonnya ada 3, Herianto, kemudian mantan staf di Bawaslu ya, Ramdan Shah pernah menjadi anggota Bawaslu DKI kalau tidak salah. Kemudian ada juga Razib Barokah, staf kalau tidak salah, lawyer di Integrity ya, Denny Indrayana. Oke, jangan kemana-mana ya. Sudah ditampilkan ya. Ini ya, orangnya sebentar lagi akan kita hadirkan di Keren Cadas. Don't go anyway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Cie.